Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, how are you? And today we are going to learn English again, but before that let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, our material is still about song, yeah, and I have created written a book. Saya sudah bikin buku buat kalian. The material is motivation through song, ya, seperti minggu lalu kita belajar, dan saya sudah bikinkan bukunya, kalian bisa pelajari di rumah. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan memberikan panduan kepada kalian. I will give you a guide how to use the book. Bagaimana sih caranya menggunakan buku ini? Okay? Yes. Nanti kalian tinggal klik link yang saya bagikan, kemudian kalian akan mendapatkan, dan kemudian kalian download. Please download this book dan kalian bisa buka-buka, ya. Buku ini terdiri dari, this is the cover, and then the next is ini pelajaran minggu kemarin. Videonya, materinya sudah saya bagikan di sini, saya masukkan juga. Dan kemudian berikutnya ini adalah link lagu yang dinyanyikan oleh Harris J, yang beberapa dari some of you mungkin tidak ngeklik link videonya sehingga kurang betul, ya, untuk kuis yang saya sampaikan kemarin. Untuk pencipta lagu beberapa masih ada yang salah, bukan Mariah Carey tentu saja, tetapi Maher Zain, ya, Maher Zain and Friends. Kemudian ini nanti ada seperti ini, nanti akan saya jelaskan. Dan kemudian ada contoh lagu berikutnya yang saya berikan. Ini adalah lagu The Beatles yang sekarang baru ngehits, ya. Do you know The Beatles? The Beatles is legendary singers, ya. Oke, sebelum saya lahir sudah ada tuh The Beatles. And then ini adalah the relic of the Beatles song, I Gotta Wash My Hands. Nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir ini adalah tentang, ada quiz yang kedua, ya, nanti akan saya bagikan di link di Schoology. Kalian kerjakan only 5 questions. Di sini ada 5 soal saja. Dan yang terakhir adalah projectnya nanti seperti apa mengerjakannya, nanti akan saya jelaskan, ya. Nah, untuk hari ini, setelah guide how to use the book, panduan untuk menggunakan buku ini, akan saya jelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah kita ke pembahasan yang kemarin, ya. Beberapa dari kalian tentang kuis yang kemarin, where is it? Yeah, this one. Nah, ini anak-anaknya kita bahas sebentar. Oke, kita bahas sebentar. Alright. Number 1, the question is, please browse who are the writers. Who are the writer of this song? Who are the writer of the writers and also the singer? Yes, of course, the writers not Mariah Carey, but there are 4 persons: Paddy Dalton, Muhammad Danabi, Bara Karigi, and Maher Zain. So Maher Zain is, I think it's very popular. Maher Zain and 3 of his friends wrote the singer, ya, menciptakan lagu ini. And the singer is Harris J. Who is Harris J? Harris J is a singer from London. I think all of you have known about him. Okay. Ya, ini adalah lagu My Hero, ya, My Hero, penyanyinya ini. So we go to number 2 now. What is the song telling you about? Lagu ini tentang apa sih? Ya, the song is telling about praising to hero. To hero praising, real praising, ya, memuji
Memuji siapa? Memuji the hero. Who is the hero? Prophet Muhammad, of course. Ya, Nabi Muhammad SAW, who has a noble character. Ya, ini adalah jawaban yang ya saya pikir most of you are right, are true. Sebagian besar dari kalian sudah betul semuanya ya. Kurang lebih seperti ini, yaitu pujian, praising to the hero, memuji siapa yang dipuji, yaitu Prophet Muhammad. Kenapa sih dia harus dipuji? Karena he has a noble character, karena dia mempunyai karakter-karakter yang noble. Noble is mulia ya. Okay, next we go to number 3. Tell the message of the song. You know that you should catch the message of the song. I think message is very important. Message itu kalian harus tahu ya setiap lagu, karena inti dari sebuah lagu itu adalah telling a message, telling something to the listeners. Nah, message-nya apa dari lagu The My Hero ini? The message of the song is Prophet Muhammad is the hero of our life. Ya, Prophet Muhammad is the hero, is our idol. Dia adalah idola kita, hero kita. Mengapa? Because it motivates us. Karena lagu ini memotivasi kita untuk apa? To love and imitate him. Nah, ini sebenarnya adalah untuk mencintai beliau, sehingga kalau sudah mencintai kita bisa imitate. Imitate is like a copy. Kita bisa menirunya ya. Sebagai apa? Guidance in our life, sebagai panduan, bimbingan dalam hidup kita. Nah, sebenarnya ada lagu ini tujuannya adalah Maher Zain and friends and also Harry J wants us to imitate Rasulullah, to love him, to be our guidance in our life, untuk menjadi panduan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, okay. And then number 4, do you like or dislike of the song? Yes, I think it is your options. You can like or you can like. I think dislike. I think one of you, salah satu dari kalian itu ada yang dislike. The answer is I dislike this song because I don't like, or I dislike English. It's okay. Tetapi masih ada nilainya ya. Saya kasih nilai it's okay. It's your options. You like or dislike. Tetapi di sini maksudnya lagu ini diberikan untuk kalian adalah bukan masalah kalian like English or not, tetapi maksud saya adalah it is a nice song, right? Ini adalah lagu yang bagus karena apa? Liriknya itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bagus bagi kita untuk selalu memupuk ya rasa cinta kita kepada idola kita. Itu maksud saya ya. It's not about the melody, it's not about the tone of the song, the intonation of the song. Ini bukan irama lembutnya dan sebagainya, irama lagunya atau bagaimana, tapi it is about the message of the song, I mean ya. But it's okay if you dislike. Yeah, I hope all of you like him. Like him here, no, I mean it's not like him, but I like it, yeah, because of him we know Allah and Islam, yeah. We should like this song. Why? Because of Rasulullah we know Islam, we know Allah, yeah. He is the best of the best human being in the world, yeah. Karena Rasulullah is the best of the best human being in the world. Okay, and then the last one, why should we learn this song? Jadi kenapa sih kita harus belajar song? For me, I think because of learning a song, we do not only increase English skill, of course, English song I mean ya. Kalau kita belajar English song, lagu-lagu English, it's not only increase our English skill, nggak hanya kita memperoleh atau memperbaiki, meningkatkan English skill kita, keterampilan bahasa Inggris, tapi juga kita belajar positive message, kita belajar pesan-pesan positif, positive motivation ya, dari lagu tersebut ya. Dan ini adalah alternatif jawaban yang kalian sudah menjawabnya, dan I think mostly all of you are good in answers. Yes, alright, next we go to the next one.
is that about? Ya, next page. Di halaman berikutnya sudah saya provide, sudah saya kasih link YouTube dari My Hero. You can listen at home, ya. Kan bisa dengerin lagu ini, sangat bagus. If you want to kepo, jadi kalau kalian mau kepo apa namanya lagu Harry J, who is Harry J? Harry J itu siapa sih? Di sini ada sudah saya kasih apa namanya, I have provide the link. Di sini sudah ada linknya dan kalian bisa klik di sini, dan di sini juga ada audionya, ya. Sudah ada audionya sedikit, kalian bisa play juga. Who is Harry J? Barangkali some of you still don't know about who is Harry J. Alright, then we go to the next page. The next page is about song itself, ya. Kita akan membahas tentang apa itu lagu dan apa itu structuresnya. So we can read song is, apa sih lagu itu, ya. Lagu itu apa sih? Kita setiap hari menyanyikan lagu, but we don't know who is song. Setiap hari kita mendengarkan lagu dan barangkali kita tidak tahu lagu itu apa, ya. Actually, song is a composition. Song itu adalah sebuah komposisi. Komposisi dari apa? Komposisi dari suara, ya, atau ya suara-suara yang dinyanyikan. Itu adalah song. Song itu adalah kita memproduksi suara dan suara itu ada nadanya, dinyanyikan, maka itulah disebut song, ya. But it can be used when referring to an instrumental. Dan bisa juga ini akan lebih refer lagi, kebanyakan itu menggunakan instrumental, iringan musik. Jadi kalau without instrumental, I think it's still song. Jadi kalau nggak ada instrumennya juga disebut song, seperti acapella itu juga song, ya. Nah, dan akan dibagus lagi kalau ada instrumennya, dan kebanyakan lagu-lagu yang kita dengar atau yang kita ciptakan itu adalah with instrumental. Itu adalah song, ya. Sekali lagi, song itu adalah sebuah komposisi suara atau suara-suara yang ditampilkan menggunakan nada dengan dinyanyikan, dan ini biasanya juga diiringi dengan instrumen. Okay, got it? Nah, sekarang social function. Apa sih fungsinya song? What is the function of song? Song, of course, number one is to entertain the listeners. Untuk entertain, untuk menghibur kita, of course. And then the second, to teach moral value. Nah, this is the most important thing of songs, that to teach moral value. Kenapa kita dalam bahasa Inggris itu kita belajar song? Karena dalam bahasa Inggris itu kita diajarkan moral value. Kita untuk mengasah kepekaan kita melalui song. Okay. Nah, then to provide of managing the relationship between our public and private emotional life. Jadi ini untuk membangun relationship, untuk membangun hubungan antara masyarakat dengan private emotional life, dengan emosi penciptanya secara pribadi, ya, secara pribadinya. Jadi misalnya salah satu di antara kalian ada yang menjadi songwriter, penulis lagu, maka akan memberikan si penulis ini akan memberikan menyampaikan kepada publik, masyarakat, bagaimana emosi yang dia rasakan pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menikmati lagu itu, ya. Jadi terjalin relationship, terjadi hubungan between the public and also the songwriter. Alright, and then the fourth one, to express personal feeling and culture's values. Untuk mengungkapkan personal feeling, ya, untuk mengungkapkan rasa pribadinya, dan juga bisa jadi cultural values, nilai-nilai kultural, nilai-nilai budaya, ya. Misalnya lagu-lagu Jawa, maybe yang sekarang baru ngehits, ya, in Indonesia,
Didi Kempot I think Didi Kempot is not only expressing his feeling, dia tidak hanya mengekspresikan, mengungkapkan feelingnya, perasaannya, tetapi dia juga ingin delivering cultural values. Dia ingin mengungkapkan budaya juga. Di sini ada Japanese culture, ya. Jadi seperti itu. Ini maknanya. And then the last one, to give someone to not only share their emotion with others, but also to have an emotional connection that just cannot be experienced in other way. Jadi ini sebenarnya pengulangan rangkuman dari yang ini ya, bahwa penulis itu tidak hanya menge-share, menyampaikan emosinya kepada orang lain, tetapi dia juga membangun emotional connection, membangun hubungan emosi, ya, hubungan emosi yang bisa jadi itu dialami dia maupun dialami oleh orang lain. Membangun hubungan emosi ini sangat penting ya, makanya the singer, the songwriters itu mempunyai emosi yang sangat dekat dengan masyarakat ya. Mereka banyak dikagumi gitu ya, banyak disenangi karena emosi yang dia bangun berhasil ya. Ketika lagu tersebut menyampaikan tentang apa misalnya patah hati, nah jadi orang-orang terutama yang sedang patah hati terbangun emosinya, atau mungkin barangkali dari lagunya yang sangat bagus, walaupun dia tidak sedang patah hati, dia juga bisa menikmati lagu-lagu itu. Makanya feeling emotions seorang singer, seorang songwriter itu sangat cepat ditangkap oleh masyarakat gitu ya. Relationship atau emotional connection ini sangat-sangat bagus dibangun oleh para singers pada masyarakat ya. Okay, the social one is finished. Then we go to generic structure. Seperti biasa kalau kita mempelajari sebuah teks apapun ya, termasuk song, itu pasti ada yang namanya structure. Structure is struktur. Ya. Kenapa sih kita selalu mempelajari ini? Yes, kita penting mempelajari ini apabila kalian nanti mencoba untuk mengarang lagu, kalian harus tahu ini, atau setidaknya kalau kita tidak compose a song, tidak mengarang lagu, kita bisa tahu lagu ini itu strukturnya seperti ini. Alright, nah pada dasarnya structures itu kalau kita belajar detail, secara in detail about song itu banyak sekali ya, macam-macam. Nah ini hanya diambil yang singkat-singkat atau yang penting-penting saja. At least there are 5 of structures. Jadi dalam sebuah lagu ada terdiri dari beberapa bagian ini, tetapi ini tidak semuanya ada ya, apalagi lagu-lagu populer zaman sekarang ini tidak harus terpenuhi ya, tetapi ada hal-hal yang bisa kita identify. Yang pertama adalah intro. Intro itu berasal dari kata introduction ya. Introduction itu perkenalan. Nah, seperti apa intro? Intro itu adalah an introduction, an opening section of a piece of song. Jadi kalau kita mendengarkan sebuah lagu, kita mendengarkan pengantar dari lagu itu yang berupa instrumen. Nah, berupa instrumen. Kebanyakan, almost 100%, hampir 100% ya, maybe 90% ya. Jadi lagu itu kan tidak langsung suddenly langsung ngomong gitu kan, suddenly langsung voice, tetapi ada instrumen pembukanya dulu. Nah, itu namanya intro. Ya, that is intro. And then the verse. What is verse? Verse itu adalah, it is the main part of the song that tells a story. Verse itu adalah bagian utama ya, bagian penting dari sebuah lagu yang menceritakan sebuah lagu, tetapi it functions to give listeners more insight leading to the main message of the song and it moves the story. Tetapi ini adalah bait ya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, verse itu adalah bait. Bait ini yang bait-bait awal ini yang akan mengantarkan seorang penyanyi awal-awal dia menyampaikan sesuatu, itu namanya verse. Jadi bait-bait yang disampaikan di awal untuk menuju ke bait yang inti, nah itu disebut verse. Okay? And then the next one is chorus atau refrain. Chorus atau refrain ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh kita.
yaitu bagian apa? Bagian yang utama, paling utama, yang inti dari lagu itu, dan ini diulang-ulang oleh penyanyi. Jadi ini repeated. It's a part of the song that is repeated after a verse. Jadi sering diulang-ulang. Nah, tapi sebenarnya antara chorus dan refrain itu berbeda. Ya, sama-sama diulang. Bedanya kalau chorus itu baitnya terdiri dari beberapa baris, banyak baris, tapi kalau refrain itu lebih sederhana barisnya. Barangkali 2 baris gitu saja. Nah, itu disebut refrain. Sama-sama diulang, tetapi kalau chorus is more complicated, kalau refrain is simpler, ya, dia lebih sederhana. Biasanya terdiri dari hanya 2 baris. Nah, kalau bridge itu apa? Bridge, namanya bridge itu dalam bahasa Indonesia artinya jembatan, ya. Sebenarnya ini bisa dimasukkan sebelah sini, ya. Bridge itu adalah pengantar. Pengantar dari mana? Pengantar dari satu bait. Biasanya pengantar untuk dari bait ke chorus atau ke refrain. Ya, jadi dia mengantarkan dari verse menuju ke refrain. Itu di sini ada bridge-nya. Ya. Jadi sebuah lagu biar enak dinikmati itu tidak dari awal pengantar, lagu pengantar langsung ke ref gitu ya. Itu kan mendadak. Maka harus ada penjembatannya dulu. Di sini ada jembatannya, disebut bridge, ya. Nah, yang terakhir adalah outro atau coda. Ini adalah ending dari sebuah lagu. Lagu terakhir itu endingnya seperti apa, itu adalah outro atau coda. Nah, bedanya kalau coda ini adalah ada syairnya, syair lagu terakhir atau lirik. Tetapi kalau outro ini adalah kebalikannya dari intro. Jadi penutup lagu yang bentuknya instrumen. Ya, tidak ada suaranya, tidak ada liriknya. Kalau coda itu ada liriknya, penutup ada liriknya. Kalau outro penutup hanya instrumen. Kalau intro pembuka hanya instrumen. Oke. Alright. Then, I give you a nice song. Ini adalah sebuah lagu yang sekarang baru ngehits, ya, coronavirus. Zaman dulu era 60s or 70s, di sini sudah ada, saya kasih link siapa itu The Beatles. The Beatles, mungkin orang tua kalian bisa, you can ask your parents. Orang tua kalian pasti sangat suka nih The Beatles pada zamannya. Itu ada sebuah lagu, dia menciptakan lagu yang judulnya I Want to Hold Your Hands. Ya, ini adalah lagu aslinya. Nah, sekarang diparodikan, ya. The song is parodying, ya, diparodikan oleh orang-orang sekarang, para konten-konten video kreator di YouTube. Itu banyak sekali. Ini sudah saya kasih linknya, kalian just click this video, dikasih judul lagunya I Gotta Wash My Hands. Nah, dikaitkan dengan coronavirus sekarang ini. Jadi I Want to Hold Your Hands menjadi I Gotta Wash My Hands. Nah, lagunya sangat bagus, kalian bisa play di sini. Nah, jadi setelah kalian play, after you play this, nah, ini I give you the lyric. Saya kasih nih the liriknya. Nah, liriknya seperti ini. I gotta wash my hands. Nanti kalian buka liriknya sambil you listen to the song. Sambil kalian listen the song, kalian dengarkan lagunya. Nah, di sini sudah saya kasih color, ya. Ada blue, red, yellow, and green. Ya, you can guess. Kalau green tadi yang terakhir apa namanya? Yes, good. Coda. And then yellow apa ya kira-kira, ya? Repeated ada yellow and then blue. Nah, yang terakhir, the last one, your duty is, tugas kalian untuk hari Jumat ini adalah ini aja dulu. Please answer. Okay.
Please answer 5 questions. Open on your Schoology. Kalian buka Schoology-nya. Di sini pertanyaannya sudah saya sajikan di sana. Open Schoology, judulnya Song Quiz. Kalau last week kan song. Nah, sekarang Song Quiz. Quiz yang kedua judulnya Song Quiz. The first question, what is the song about? Ya, tadi ya lagu I Gotta Wash My Hands, The Beatles. And then the second, why does the writer need to wash his hands? Kenapa sih penulisnya lagu ini butuh untuk wash his hands, untuk mencuci tangannya? Di sini ada kalimat I learned this one thing, this 20-second plan. What does it mean? Apa sih maksudnya kalimat ini? I learned this one thing, the 20-second plan. Nah, ini maksudnya apa nih ya? And then the fourth one, why did the writer write the song? Kenapa? Tujuannya penulis menulis lagu I Gotta Wash My Hands ini kenapa sih? Ya. Nah, yang terakhir sekarang adalah kalian identify. Silahkan diidentifikasi generic structures-nya dari lagu ini. Maksudnya adalah begini. Kalian tuliskan nanti di Schoology. Nih, maksudnya ya. Untuk lirik ini, yang bagian ini itu disebut apa untuk generic structures-nya? Apakah bridge, ataukah coda, ataukah apa tadi? Bridge, coda, chorus, gitu ya. Apakah verse? Nah, ini kalian nanti cara menulisnya adalah, cara menjawabnya di Schoology, kalian tuliskan bait ini, itu di sini misalnya apa? Misalnya verse, gitu ya, atau coda. Terus kemudian I gotta wash my hands. Oh, misalnya ini chorus atau refrain. Nah, terserah mau tulis apa. Kemudian jadi caranya adalah menuliskan baitnya secara keseluruhan. Kemudian di sini di titik 2 begini, kemudian ditulis di sini verse. Kemudian ini ditulis, ini disebut coda. Ditulis disebut bridge, gitu ya. Jadi sambil semuanya ditulis di sebelahnya ditulis namanya apa. Coda misalnya gitu ya. Nah, cara mengerjakannya seperti itu. Nah, the last one. Nah, ini tadi sudah dikerjakan ya. Kalau sudah dikerjakan semua, kalau ini sudah dikerjakan semua, nah, untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya jelaskan tentang projectnya. Ya, projectnya di sini. Bocorannya adalah please write your own song lyric. Kalian bikin song liriknya aja, tetapi temanya tentang COVID-19, corona ya. Corona itu misalnya kalian bisa cerita tentang pengertian corona itu apa sih? Nah, kemudian juga penyebabnya itu apa sih? What is the cause of COVID-19? Atau impactnya, dampak-dampaknya COVID-19 itu apa? Terus bagaimana how to prevent, bagaimana cara mencegahnya? Oh, bisa wash our hands, kemudian keep cleanliness, menjaga kesehatan, atau bagaimana misalnya if you want to relate it to our religion, kalau kalian pengen mengaitkan dengan agama kita, bisa misalnya kita harus sering apa sih? Oh, pray to God, berdoa kepada Allah. Bagaimana praynya? Ada hadisnya enggak dan sebagainya. Nah, cara membuatnya hanya terdiri dari one verse, satu verse saja. Tadi kan verse ada ya. Verse itu apa tadi? Ya, pemula, lagu pemula. Setelah introduction, kalian tulis syairnya saja. Syair verse. Mungkin kira-kira terdiri dari 4 baris gitu ya. Dan ditambah satu chorus atau refrain. Lagu yang diulang-ulang tadi, I gotta wash my hands. Nah, seperti itu bisa. Kalau chorus ya mungkin 4 baris. Kalau kalian pengen refrain ya berarti 2 baris gitu ya. Jadi kira-kira kalian membuat bait lagu ini, syair lagu ini kira-kira terdiri dari 4 baris ya, 4 line untuk verse,
dan kira-kira kalau pengen refrain ya 2 lines untuk yang refrain. Kalian mengerjakannya di mana? Kalian ini sudah saya kasih link, kalian submit liriknya yaitu di link ini, di Padlet ya. Judulnya COVID-19 ya. Ini kalian nanti di yang file yang saya kirim, kalian klik aja, kalian masukkan di situ. Oke? Yes, I think that's all. If you have any questions, you can ask me by calling me or maybe in group WhatsApp English 11 ya. English 11 Social One. Di grup WA kalian bisa nanya-nanya di situ untuk bagaimana cara mengerjakan tugas atau project ini. Jadi saya ulangi lagi, untuk Jumat ini kalian submit ini aja dulu ya, submit yang yang ini dulu kalian submit. Di mana mengerjakannya? Di Schoology ya, di Schoology. Nah kemudian kalau ini sudah kalian submit, kalian sambil mengerjakan project ini. Kalau ini deadline-nya sih saya kasih waktu 1 minggu lagi ya, bisa dikumpulkan di Jumat depannya, 1 week. Nah bisa dikumpulkan, di submit next Friday, Jumat depannya. Alright, I think that's all from me. Thank you for listening to me. Thank you for joining this class. Nanti bukunya seperti ini ya anak-anak. Kalian bisa buka-buka, kalian bisa dengarkan yang materi kemarin. Nah ini diklik lagi My Hero yang kemarin. Nah intinya Jumat ini kalian pelajari social function, generic structures, kemudian listen to the song well, dengarkan baik-baik, dan di sini juga sudah lirik provided, sudah ada liriknya ya. Kemudian kepo-kepo ini siapa sih The Beatles, di sini sudah ada linknya The Beatles. Oh, you can ask your parents. Di sini sudah ada liriknya I gotta wash my hands, lagunya sangat bagus ya. Dan kemudian tugasnya adalah ini quiz ya for today, and kemudian the project for the next week. Okay, I think that's all for me. Once again, thank you for joining this class. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.